Ya, Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di sore hari ini. Kita sudah kembali lagi. ya lagi on air Insya dan Allah kami kami. juga masih mengajak Heeh, para pemirsa dan juga pendengar untuk mhm, bergabung bersama kita. Ya mhm. tentunya di 0617944282 atau Atau di SMS ya di aha, 0852 ya kemudian 7115. 3456. Nah, udah hafal Heeh. kita. Nah, insya Allah. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bertanya silakan kirim ke nomor tadi atau juga hubungi kami di nomor yang tadi. Ya, dan Mhm, kembali lagi kita betul. di sini bersama Ustadz kita, Ustadz Irham. Tadi Nah, udah ngobrol kita sedikit, mhm, eee, gimana kita mau termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaannya. Kadang orang iya. tahu keutamaannya baru termotivasi Bang Piring ya. Ya Kalau memang kita gitu. heeh, Kan kalau kita misalnya jalan ke suatu tempat, kita tahu apa yang dituju itu kan, iya, begitu kan. Makanya mhm, kita mau ke sana. betul, Nah, antum pernah jalan-jalan gitu aja nggak tahu tujuan? pernah kemana kita ini Tapi muter-muter ya. faedahnya nggak ada kan? Iya, capek tok yang Iya, dapat. sampai itu. Ya, Nah, jadi heeh, kita langsung aja tanya sama Ustadz, kira-kira iya. apa sih Ustadz keutamaan kita dalam menghafal Al-Quran? Nah, Banyak sekali sebenarnya, Wih, banyak Ustaz ya. banyak. Orang yang menghafal Al-Quran Mhm, itu sudah mendapatkan keutamaan. mhm, Dari dunia sudah mendapatkan, mhm. apalagi di akhirat nanti. Ya kan? Nah, Terutama kan menghafal Quran ini kan balasannya di akhirat. nah Karena Ustaz. kalau dibalas di dunia mungkin nggak sanggup dunia menampung pahala itu. Orang Iya. sorga aja seluas apa? Sorga itu kan satu orang sorganya dia itu seluas langit langit dan dan bumi. bumi. Mhm, Kalau bayangkan jumlah orang berapa, Wih, gitu kan? iya. Makanya pahalanya itu besar sekali tentunya nanti diberikan di sorga. Kalau di dunia nggak muat pahala itu, begitu dia Iya, iya. kira. Ustaz, alhamdulillah. Jadi dari dunia saja dia sudah mendapatkan kemuliaan. Mhm, Kita lihat kemuliaan yang pertama yang didapatkan oleh penghafal Al-Quran itu di dunia adalah dia selalu dikedepankan di tempat yang paling mulia. Mana contoh Ustaz? Mhm. di mana tempat yang paling mulia di dunia ini? Di masjid, Di masjid betul, oh betul. masjid. di Masjidil Haram, Betul. ya kan? Atau di masjid-masjid kaum muslimin Mhm, di segala penjuru penjuru dunia ini. Mhm. Disitulah ditaruh paling depan untuk betul. menjadi seorang imam, Oh, ya kan? betul ya. Betul ya, Nah, oke. Mhm, menunjukkan bahwasanya dia adalah merupakan manusia paling mulia. mhm. Mhm. Di belakangnya bisa aja raja, Raja dan presiden, lain pimpinan sebagainya. gitu maksud ya? Betul. Presiden pun nggak berani kalau ada penghafal Al-Quran. Iya Di betul. Oh, Masjid Istiqlal umpamanya kan, Heeh, oh, betul. di situ yang sholat ada presiden, ada menteri. Tapi ketika sholat menghadap rajanya raja itu Allah Subhanahu Wa Taala, Mhm. mhm. nah, yang di depan adalah penghafal Al-Quran. Wih, Jadi iya. di dunia sudah memang di depan kedepankan dia. Mhm, Iya. Begitu dia meninggal juga dia yang didahulukan. Seperti Mhm, yang dalam hadis Bukhari itu kan, mhm. Rasulullah SAW Sallallahu alaihi eh, karena banyaknya apa namanya para syuhada Uhud, Mhm. maka dijadikan satu kuburan dua orang. Iya. Nah, Ustaz. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang dahulu ditaruh di bawah? Mhm. Siapa yang lebih dahulukan dikuburkan? Mhm. Sahabat Rasulullah mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdanil Quran. Oh, Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Menunjukkan itu oh, keutamaan. Betul. Jadi dia di dunia didahulukan. Di kuburan didahulukan. Di Mhm. akhirat apalagi. wih, Betul, Banyak alhamdulillah. hadis. mhm, Nah, kalau ingin memperdalam silakan baca kitab Riyadhus Shalihin bab Fadlul Quran. Itu ada termasuk diantaranya adalah orang yang penghafal Al-Quran, Mhm. nanti orang tuanya dengan syarat orang tuanya tentunya muslim, Iya betul. orang tuanya akan diberikan tajul karomah. Bajul karam. apa itu Ustadz? Albasallahu walidayhi tajan. Taj itu mahkota kemuliaan. Oh, Jadi Hmm. orang tua itu diberikan ke mahkota. Nah, Kalau orang mendapatkan mahkota berarti kan orang mulia. betul. Ya kan Orang yang dimuliakan di akhirat itu berarti tempatnya di mana? surga. Di sorga surga. pasti. Betul, betul. Gak mungkin orang yang di neraka dimuliakan. Mhm. Orang yang penghuni neraka itu semenjak dia begitu nyawa dan dicabut, itu sudah tidak ada lagi istirahat. Mhm. Dihinakan aja hidupnya itu di kuburan, nanti di hari kiamat itu bakalan dihinakan terus. Ini penghuni neraka. Ini orang tuanya, nah, orang tua penghafal Al-Quran ini
diberikan mahkota, menunjukkan orang tuanya dimasukkan ke surga. Masya Luar Allah. biasa. Oh, itu luar biasa Alhamdulillah. Om Masih Biring. banyak. Salah Masih satu banyak. juga adalah orang yang penghafal Al-Quran, suka membaca Al-Quran dengan ikhlas di dunia ini, suka murojaah, maka dia disuruh, dia di akhirat disuruh baca Al-Quran itu. Dibacanya terus sampai 30 juz. Hmm. Atau sesuai dengan jumlah hafalan dia. Kalau dihafalan dia 17 juz, maka dibacanya 17 juz itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Masya Allah. Kedudukanmu itu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Jadi kalau dia 17 juz berapa ayat itu? Mulai dari juz 1. Nah, jadi per ayat kedudukannya itu. Kita satu kedudukan saja di surga itu tingginya itu, perbedaan antara satu kedudukan satu orang dengan orang lain itu adalah bainas sama wal ardi. Satu Antara kedudukan langit antara dan langit bumi. dan bumi. Satu Iya. kedudukan. Bayangkan kalau ayat yang dibaca itu, yang dihafal itu dan diamalkan adalah 30 juz. Sekitar 6.000 sekian ayat kan? Betul. Berarti 6.000 sekianlah kedudukan dia di surga. Menunjukkan bahwasanya kedudukan dia itu sangat tinggi. Ngeri itu Allah. Om Biring. Nah, itu. Itu luar biasa bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bukan dirinya aja Om Biring. Mm-mm. Bahkan orang tuanya sendiri pun bisa mendapatkan keutamaan juga. Iya. Dikasih mahkota. Mm-mm. Nah itu secara kemuliaan yang kita terima di akhirat dan juga ke secara duniawi tadi kita diutamakan Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin ada nggak Ustadz secara psikologi kita sebagai penghafal Quran ini yang kita rasakan itu berbeda sebelum menghafal Quran. Mungkin lebih tenang mungkin dan lain sebagainya gitu Ustadz. Iya, mungkin masing-masing punya pengalaman tersendiri ya. Kalau saya pribadi dulu sebelum hafal Al-Quran itu semacam ada sesuatu yang selalu mengganjal di dalam hati. Sebelum selesai 30 juz begitu. Iya. Semacam ada beban saja begitu. Tapi alhamdulillah setelah selesai 30 juz beban itu hilang begitu. Tentunya menghafal Al-Quran itu tentunya harus diiringi dengan niat ikhlas juga begitu. Niat ya. ikhlas, ya. Ikhlas, karena kalau tidak niat ikhlas maka bukan malah menjadi pahala tetapi malah menjadi azab. Itu yang kita takut. Itu yang kita takutkan kan. Betul. Nah, tapi yang jelas orang yang menghafal Al-Quran itu ya secara psikologisnya banyak penelitian-penelitian yang banyak orang sebutkan bahwasanya dia akan terhindar dari penyakit gila dan lain sebagainya. Wallahu alam itu beberapa pemaparan, tapi walaupun itu bukan tujuan utama. Iya, kan? betul. Bisa jadi itu terjadi. Dalam Usul fikih itu ada yang disebut dengan illah, ada yang disebut dengan hikmah. Kalau hikmah itu biasanya datangnya belakangan. Ya. Contoh ada hewan tertentu diharamkan, gitu kan? Kita nggak tahu kenapa dia diharamkan, tapi ternyata di belakangan dicari, diteliti, ternyata ada sesuatu yang membahayakan kesehatan. Itu namanya hikmah. Okay. Begitu juga orang yang menghafal Quran itu mungkin dari zaman Rasulullah tidak ada disebutkan hikmahnya orang yang menghafal Al-Quran akan begini, tapi ada penelitian diadakan seperti itu sekarang ini. Itu bisa jadi terjadi begitu. Ya, bisa betul, jadi terjadi. Dan selama ini yang kita dengar itu positif. Iya, Selalu berdampak positif bagi orang yang penghafal Al-Quran itu, dampaknya sangat positif terhadap psikologi seseorang. Salah satunya kita itu terhindar dari penyakit pikun. Oh gitu dia ya. Nggak lupa diri gitu. Loh aku ngapain sini ya? Iya, Kadang ada kayak gitu. Insya Allah enggak. Ya Ustadz, nampaknya sudah ada masuk pertanyaan nih Ustadz ya. Kita bacain nih Bang Biring. Kita baca. Ya, nampaknya satu hati nih. Karena saya mau nanyain juga tadi. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ini dari Umu Aisyah di Tambak Cekur. Wah, Tambak Cekur itu kalau boleh tahu nih pemirsa nih, itu ada di mana Miring? Sumut lah Sumatera Utara ya. Kita lanjut nih. Iya betul. Mau bertanya nih Ustadz, apa mungkin nih Ustadz untuk ibu-ibu seperti kami ini mampu untuk menghafal Quran 30 juz? Kalau mungkin nih Ustadz, kalau boleh tahu bagaimana nih metodenya Ustadz? Barakallahu fiik. Iya, fiik barakallah. Mungkin. Iya. Kalau dikatakan mungkin. Iya. Pasti mungkin. Tapi tentunya kemungkinan itu akan tercapai berbeda dengan Ketika anak muda. yang masih muda. Iya. Ya begitu. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Dulu saya teringat waktu kami mengadakan seminar Al-Quran di Jakarta. Jadi di situ disebutkan ada seorang nenek-nenek yang sudah
hafal Al-Quran umur Nah. 80 tahun. Hmm. Nah, hafal Al-Quran 30 juz. Yes. Tapi saya lupa caranya. Yang penting kejadian itu ada, Hmm. disebutkan dan dipaparkan ketika seminar itu, ya. Nah, bahwasanya seorang nenek-nenek, ibu-ibu sudah hafal Al-Quran dan dia umurnya kalau tidak salah umur 80 tahun dan dia memulainya menghafal Al-Quran semenjak umur 10 tahun. 10 tahun. Masya ya, Allah. Hmm. Artinya tadi kalau metodenya itu mungkin nanti ibu bisa searching di Google ya, di internet. Hmm. Nah, itu mungkin bisa di searching nanti. Saya agak lupa, Hmm. ya agak lupa bagaimana metodenya. Tapi yang jelas dia selalu mentasmi'kan kepada anaknya, minta bantuan kepada anaknya. Itulah kira-kira. Iya. Secara mendetailnya saya lupa. Tapi menurut kasus ini berarti ada kemungkinan hafal Al-Quran bagi yang sudah tua. Tapi butuh perjuangan, perjuangannya tidak sama dengan yang masih muda. Iya. Karena memang sudah sunnatullah ya, yang muda itu kuat, Hmm. yang tua itu mulai lemah, kan gitu kan? Hmm. Apa namanya itu dalam surah Yasin itu yang waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Hmm. Siapa yang kami kasih panjang umur, nanti kami kembalikan dia lemah seperti masih muda. Makanya ada orang yang kalau sudah berumur hampir 150 tahun itu nanti kelakuannya berubah seperti anak kecil ya. lagi. Oh. Iya. Nah, Hmm. nunakkishu fil khalqi. Nah. Kami balikkan lagi seperti dia masih dahulu. Yes. Oh, Ya, gitu. alhamdulillah. Jadi kemungkinan Hmm. mungkin. Mungkin ya. Dan kalau metodenya saya belum mencoba itu karena Aha. saya belum sampai seumur segitu ya. Oh gitu. Iya. Kemudian Ustadz kalau untuk antum pribadi lah Ustadz, Iya. metodenya gimana supaya mudah dalam menghafal Al-Quran ya supaya bisa kita coba Iya nanti. betul. Kayak Aha. kita ini kan kadang sibuk nih Ustadz. Aha. Ya walaupun sibuk, antum juga dulu mahasiswa kan sibuk juga Pak Ustadz gitu kan. Iya. Itu gimana kira-kira Pak Ustadz? Kalau saya pribadi, yang penting saya ingin saya tekankan dulu, saya itu bukan dari pondok tahfiz. Bukan dari pondok tahfiz. Bukan dari pondok tahfiz, tapi memang keinginan saya. Keinginan saya harus hafal 30 juz. Akhirnya alhamdulillah dengan bantuan beberapa guru-guru saya, Al-Mudir dulu. Ada Al-Mudir kami di pesantren. Kemudian ada juga seorang ibu guru yang sangat bersabar menerima setoran hafalan saya dulu kan di pesantren. Nah, begitu. Namanya Erlia begitu ya. Nah, sekarang anaknya alhamdulillah hafal 30 juz. Ya, Nah, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama anaknya juga Hafiz. Hafiz Sunni. Jadi sudah Hafiz Sunni lagi. Jadi mudah-mudahan hafal Al-Quran dan hafal hadis begitu ya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu balasan dari Allah di dunia, di akhirat lebih besar lagi nanti tentunya ya. Jadi begini, saya dulu tidak di pondok tahfiz, tapi saya termotivasi banyak kalangan untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya saya memang ingin untuk harus selesai 30 juz. Nah, maksud saya ingin saya tekankan bahwasanya orang yang ingin menghafal Al-Quran itu dia memang harus punya keinginan. Itu yang pertama ya, keinginan. Nah, jangan hanya cita-cita tapi tidak punya keinginan. Nah, artinya saya pengenlah hafal 30 juz tapi bermimpi. Oh iya. Atau berangan-angan tapi tidak, beda dia berangan-angan tapi ingin, beda dia. Kalau ingin bagaimanapun harus saya dapatkan. Makanya saya dulu paksakan sampai dulu di pesantren itu ngapalnya nggak pakai lampu listrik begini. Makanya lampu pakai minyak ini. Itu yang kami lakukan. Bangun tengah malam pakai lampu ini begini menghafal sampai mata itu sering merah. Kasih kuning. Iya betul. Ya, itu yang kita lakukan dulu. Pokoknya harus selesai 30 juz. Yang ingin saya tekankan adalah kalau ingin hafal Al-Quran, yang pertama jiwamu dulu. Harus pengen. Kalau nggak pengen, dipaksa pun nggak bakalan. Bagus apapun fasilitas penghafal Al-Quran, kalau tidak ingin, tidak ada keinginan, tidak bisa. Berarti yang pertama harus memang keinginan. Keinginan Ustaz ya. Harus memang bagaimanapun aku, kalau bisa sampai berdarah-darah, begitu. Iya gitu lah. Harus selesai 30 juz. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa ya. Berdoa banyak, ya Allah mudahkan. Dan jangan lupa berdoa juga untuk orang tua. Ini kan tawasul dengan amal soleh. Artinya doakanlah selalu orang tua itu. Banyak jasa orang tua. Padahal dulu saya sering lakukan itu. Bukan berarti apa namanya doa khusus menghafal Al-Quran, tidak. Tapi artinya kapanpun kita berdoa untuk orang tua. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika ingin hendak menghafal Al-Quran. Kemudian setelah berdoa, baru kita memulai membaca Al-Quran dengan lambat dan pelan-pelan. Itu aja Ustaz ya? Iya, dan sabar, diulang-ulang. Ingat,
bacanya harus lambat, pelan-pelan dan diulang-ulang. Jangan cepat-cepat. Kenapa? Kalau cepat-cepat kita tidak bisa membayangkan posisi ayat. Kalau bacanya lambat, kita akan bisa membayangkan posisi ayat, bahkan wakaf pun bisa kita hafal. Iya. Nah, jadi contohnya begini kan. Kalau yang cepat-cepat begini mungkin. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu kurang bagus. Nah. Dan nanti untuk selanjutnya juga akan terbiasa begitu. Tapi kalau bacaannya lambat, nanti akan lebih kuat hafalan itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi terbayang ini innalladzina kafaru ini sudah posisinya udah pindah baris belum Bapak Bani? Oh, gitu. Iya, Dan memang harus begitu, lambat, begitu ya. kemudian ditartilkan, dan memang harus butuh kesabaran. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan Pak Ustadz. Ya, nggak boleh buru-buru ya. Iya, Ustadz dulu waktu kita mahasiswa nggak bilang dia aman. Antum nggak mau nanya kayak sekarang Oh sih. iya. Astagfirullah ya. Ya Nah, udahlah. sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di sore hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan perbincangan kita ya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya.